Tahukah kalian dengan pembalut? Ya, setiap perempuan pasti pernah menggunakannya. Tetapi, apakah kalian tahu kalau pembalut pertama kali diciptakan bukan untuk wanita? Terus, buat siapa dong? Yuk kita dengerin penjelasan dan asal-usul pembalut berikut ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya sobat. Pembalut adalah salah satu penemuan yang mengubah dunia. Kegunaannya untuk menyerap darah sangat membantu wanita dalam menghadapi siklus menstruasi setiap bulannya. Dalam sejarah, pada awal abad keempat di Yunani kuno, pembalut pramodern telah digunakan. Saat itu, perempuan menggunakan kain untuk menampung darah kewanitaannya. Selain kain, mereka juga menggunakan kapas atau wol domba dalam pakaian mereka untuk membendung aliran darah menstruasi. Di Cina, para perempuan menggunakan kain yang diisi pasir sebagai pembalut menstruasi. Ketika kain itu cukup basah, mereka akan membuang pasir dan mencuci kainnya. Di masa Mesir kuno, para perempuan menggunakan papirus sebagai alat haid mereka. Sebelum digunakan, papirus direndam dalam air terlebih dahulu. Selama bertahun-tahun, wanita membuat berbagai inovasi untuk mengatasi menstruasi. Hingga pada tahun 1800-an, muncul sebuah inovasi unik berupa celemek sanitasi. Alat untuk mencegah bocor saat sedang menstruasi. Ini mirip dengan celemek untuk memasak. Hanya saja bagian yang berada di depan dipakai di belakang. Menurut penjelasan, terdapat lapisan karet di bagian bawah pantat untuk mencegah darah mengalir keluar saat sedang duduk. Sayangnya, celemek sanitasi ini tidak nyaman, berat, dan rawan menimbulkan bau. Pada tahun 1896, muncul produk sanitasi wanita bernama Lister's Towel, berupa kain dengan daya serap tinggi yang mirip seperti pembalut sekarang ini. Sayangnya, penjualan Lister's Towel ini gagal. Tak ada wanita yang mau membelinya. Kenapa? Karena menstruasi dianggap sebagai hal tabu, sehingga membeli produk-produk seperti itu terlihat memalukan. Kemudian, pada abad ke-19, pembalut sekali pakai pertama diciptakan. Namun, yang menggunakannya adalah laki-laki. Pembalut sekali pakai ini dipikirkan oleh para perawat selama masa perang. Tujuannya sama sekali bukan untuk menstruasi perempuan, melainkan untuk para laki-laki yang ikut di dalam perang pada waktu itu. Tepatnya, untuk menghentikan pendarahan bagi para prajurit yang bertempur. Pembalut sekali pakai pertama dibuat oleh perawat Prancis dari perban bubur kayu. Saat itu, pembalut tidak dibuat dari kapas karena ketersediaannya yang sangat terbatas. Para perawat membuat pembalut dari sphagnum moss, tanaman yang sangat mudah menyerap dengan sifat antimikroba. Perusahaan besar mulai memproduksinya secara massal dengan nama Cello Cotton. Pada akhir perang, pada tahun 1918, produsen Cello Cotton mulai kebingungan karena surplus pembalut. Para prajurit dan palang merah tidak lagi membutuhkannya. Perban-perban ini cukup murah untuk dibuang, sehingga para perawat mulai menggunakannya untuk menstruasi mereka. Terinspirasi dari para perawat, perusahaan ini kemudian mengembangkan produk konsumen komersial yang layak untuk perempuan di mana saja. Mereka kemudian berganti nama sebagai pembalut Kotex pada tahun 1920. Namun, produk ini tidak memiliki perekat, sehingga harus menggunakan alat tambahan yaitu sabuk menstruasi. Pada masa itu, sebagian besar perempuan menggunakan kain flanel untuk mengatasi menstruasi mereka. Sayangnya, kain flanel memiliki harga yang cukup mahal untuk dijangkau semua kalangan. Tidak seperti Lister's Towel, Kotex memiliki strategi pemasaran yang baik. Mereka mendorong para pemilik toko untuk menyediakan kotak uang, sehingga wanita yang ingin membelinya tak perlu berinteraksi dengan penjual. Tujuannya adalah untuk mengurangi rasa malu. Hal tersebut membuat Kotex dengan cepat mendapatkan popularitas. Kemudian pada tahun 1960-an, muncullah inovasi lain yang mengubah hidup wanita. Produk ini bernama Stay Free, menghadirkan pembalut anti ribet yang mengganti penggunaan sabuk menjadi perekat. Wanita pun bisa menggunakannya dengan cara menempelkan bagian perekat ke celana dalamnya. Sangat praktis, mudah, dan tidak merepotkan. Hasilnya, produk ini bertahan hingga sekarang. Ternyata, pembalut memiliki sejarah yang panjang ya sobat. Bahkan, awalnya ditujukan untuk kaum laki-laki. Kira-kira, sobat mau Ruang Sejarah membahas apa lagi nih? Jangan lupa komen ya. Sampai jumpa di konten Ruang Sejarah selanjutnya. Have a nice day untuk kalian.